Sehingga ketika kita merasa tidak cocok dengan sesuatu, kita bisa memilih ngempet bisa, marah bisa, tapi yang jauh lebih bagus adalah kita menyampaikan dengan komunikasi efektif dan asertif. Setelah kita menyampaikan itu, mau orang itu berubah atau tidak berubah, mau responnya dia seperti apa, itu sudah di luar ranah dan kendali diri kita dan diri Anda. Sehingga lepaskan, itu bukan tanggung jawab kita. Tapi yang menjadi tanggung jawab kita, tanggung jawab Anda adalah memastikan komunikasi itu berada dalam komunikasi asertif. Menyikapi dari cerita yang Anda sampaikan, apa yang dilakukan, yuk kita berlatih, belajar bagaimana komunikasi efektif, yaitu dengan menggunakan komunikasi asertif. Itu ada formulanya, misalnya I feel, I need, I hope, itu saya ingin, saya merasa, saya perlu, saya butuh, kata-kata seperti itu. I message atau I statement. Sehingga kalau tadi Anda katakan misalnya Anda tidak sepakat tentang sesuatu hal, kalau misalnya formula kalimat kita keliru, misalnya dengan kamu kok begini, kamu harusnya begitu, kamu jangan begini, kamu, itu menunjuk lawan bicara. Sehingga lawan bicara itu akan merasa disudutkan, dihakimi, sehingga membuat dia merasa tidak aman. Ketika seseorang merasa tidak aman, dia akan survival mode, dia akan self-defensive, membangun mekanisme pertahanan diri, dan itu lumrah dan sangat wajar. Semua kita memiliki itu. Apa yang dilakukan? Tambah marah, misalnya modelnya ketika merasa terpojok, merasa terancam, tambah marah, tambah menjadi-jadi, itu bisa. Sehingga apa yang harus dilakukan? Win-win solutionnya adalah berkomunikasi secara asertif, menyampaikan apa yang Anda harapkan, yang Anda butuhkan, yang Anda inginkan dengan mengatakan, saya merasa saya butuh bantuanmu untuk apa? Karena menurut saya, kamu memiliki kemampuan untuk itu, makanya saya butuh kamu. Kalau kalimatnya diubah seperti itu emosinya menjadi lebih netral, menjadi lebih positif, sehingga lawan bicara ketika mendengar dan menyimak kalimat itu, dia tidak merasa terancam, merasa netral, merasa safe, sehingga akan mudah diajak untuk bekerja sama. Gitu. Satu. Lalu dua, kita bisa menerapkan teknik 5:1. Gitu ya. Saya sering ulang-ulang. Connection before correction. Jangan sekali-sekali kita mengkoreksi seseorang kalau kita belum punya koneksi yang bagus. Nah, caranya membangun koneksi yang bagus itu apa? Misalnya apresiasi. 5:1. Apresiasi dulu 5 hal gitu ya. Lalu kemudian sampaikan kebutuhan kita ini yang satu, atau sampaikan nih ketidaksepakatan kita, ketidaksepahaman kita yang satu. Jadi apresiasi dulu 5 hal. Terima kasih ya, kamu sudah begini, aku bersyukur sekali karena kamu sudah membantu pekerjaan rumah, dan lain sebagainya. 5. Baru setelah 5 ini, harapannya adalah terjadi connecting dengan lawan bicara. Kenapa? Karena zonanya sudah dirasa aman nih, secure nih, gitu. Karena tidak ada intimidasi, tidak ada ancaman. Lalu kemudian ketika sudah bagus connectingnya, baru kita masukkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Itu apakah keberatan kita, ketidaksepahaman kita, kritikan kita, atau apapun itu, baru bisa kita sampaikan. Gitu. Misalnya dengan mengatakan, iya, aku tuh belakangan ini merasa kurang diperhatikan sama Anda, sama kamu, gitu. Karena aku lihat kamu lebih banyak menghabiskan waktu di depan ponsel, padahal aku butuh banget. Itu formulanya kurang lebih begitu. Ya, sehingga kalau begitu cara mengutarakannya, maka lawan bicara tidak merasa diintimidasi, tidak merasa dipojokkan, tidak merasa disalahkan, sehingga ruang komunikasi itu akan terjalin jauh lebih sehat dan lebih menguatkan hubungan lagi. Sehingga ketika kita merasa tidak cocok dengan sesuatu, kita bisa memilih ngempet bisa, marah bisa, tapi yang jauh lebih bagus adalah kita menyampaikan dengan komunikasi efektif dan asertif. Setelah kita menyampaikan itu, mau orang itu berubah atau tidak berubah, mau responnya dia seperti apa, itu sudah di luar ranah dan kendali diri kita dan diri Anda. Sehingga lepaskan, itu bukan tanggung jawab kita. Tapi yang menjadi tanggung jawab kita, tanggung jawab Anda adalah memastikan komunikasi itu berada dalam komunikasi asertif.